Halnya ketika kita menghormat bendera bukan berarti kita menyembah bendera. Jadi jenengan ini jangan sampai terlalu terjebak terkungkung dengan teks dohir, jangan sampai eman-eman jenengan. Jadi makanya nggak bisa gerak lho Pak, ngomong ngeten dikira ngeten. Padahal akidah keyakinannya ketika si tuan rumah bilang gitu nih tujuan utama tetap minta tolong kepada Allah, tapi karena ya apa niku tombol apa niku lamis lambi apa gimana niku ben pantes pura-pura nyuwun tolong mbok tembenjang teng dalem kula bantu-bantu nyetaplesi kerdus kan nyuwun tolong ya nyuwun tolong biasa kan ngoten kok dituduh syirik sampai tuan rumah niku sedih. Mboten angsal ngoten niku. Jadi mendingan kita menjaga perasaan orang lain itu jauh lebih baik daripada kita sudah terlanjur menuduh orang biar terhindar dari syirik. Iya, syirik niku dosa besar, tapi memahami syirik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Karena itu wa qabla dzalika, sebelum saya menjelaskan dalam pandangan kami apa itu sih tawasul, oke saya sepakat katanya Abu ya, saya nggak setuju memang tawasul jika bla bla bla, jika iya wa qabla dzalik, sebelum saya menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi gitu, panjang lebar la buddha, maka ora kena ora tegese harus wajib anubayyina hadil haqaiqah, kacamata nyandak nyaman, maka akan saya jelentrehkan beberapa hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam masalah tawasul ini. Ngoten nggih? Jadi tawasul punapa? Sarana. Tawasul niku wasilah atau sarana. Tawasul niku bukan goyah atau tujuan. Penjelasan yang pertama dari Abuya yang pertama, annat tawassula, sesungguhnya tawasul huwa ahadun turukid du'ai, salah satu cara berdoa. Ngoten mangke, salah satu cara berdoa, wababun, dan termasuk pintu min abwabit tawajjuhi. Jadi cara berdoa dan salah satu pintu untuk menghadap, apalagi menyerahkan, apalagi tawajuh niku. Salah satu cara, salah satu pintu untuk cepat-cepat menghadap, menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada Allah, ilallahi, kepada minta wajhi ilallahi subhanahu wa ta'ala, termasuk metode cara untuk kita bisa menyampaikan permasalahan kita secepatnya kepada Allah wa ta'ala. Wal maqsudul asliyu, akan tetapi maksud yang sejatinya, maksud yang aslinya, al hakikiyu, yang sejatinya, yang hakikatnya, huwallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu tetap minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara ya tadi saya contohkan, kita mau ketemu gubernur, kita mau bertemu orang hebat, kita mau bertemu siapa? Salah satunya supaya kita bisa diperhatikan dan cepat diperhatikan, bawalah orang yang lebih dekat dengan orang yang kita temui. Jadi hanya salah satu cara metode ngoten. Terus enten pertanyaan, langsung tanya mau mboten napa? Mboten usah nunggu isya nanti selok kehabisan waktu isya. Wal mutawassalu, adapun orang yang dijadikan tawasul bihi oleh seseorang tadi itu, innama huwa wasitotun, hanya sebatas saran. Wasito dengan wasilah itu sama. Wasito itu ya sesuatu yang hanya sebatas jembatan untuk bisa menyampaikan kepada yang dituju, yaitu Allah. Wa wasilatul litaqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Waman i'taqada. Ini yang pertama nggih. Karena itu jadi ini Abu Ya itu bilang begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah tetap zat yang dituju. Adapun orang yang kita jadikan sarana, zat yang kita jadikan sarana, seseorang yang kita jadikan sarana itu hanya sebatas biar cepat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang jelas, waman i'taqada ghairu dzalik faqad asyraka. Akan tetapi faman i'taqada, barang siapa yang meyakini ghairu dzalik, tidak demikian, faqad asyraka, maka seseorang tadi ikut dihukumi musyrik. Dibalik cara nih, saya kan hanya wasilah lewat seseorang, tapi kalau saya kok menjadikan yang saya wasilai tak mintai, itulah memang musyrik. Kita sepakat nggih? Contoh kula ke ziarah Wali Songo, dulu masih disirikan, tapi alasan terakhir katanya, lah iya kok ziarah jauh-jauh, wong keluarganya sendiri aja nggak diziarahi. Ini ada dua pemahaman, penganalisa. Lah kalau orang tuanya dilala di Sumatera, terus ziarahnya cuma wali 3, apa ke Sumatera dulu? Kan yo mikir juga ya. Akhirnya ziarah kontekstual, minimal mendoakan tiap hari. Nggih. Berarti bukan ziarahnya sekarang yang dulu dianggap musyrik. Karena apa? Wali yang kita ziarah itu sebatas sarana atau wasilah. Tujuan utama tetap kepada Allah. Makanya rata-rata pemimpin tahlil mboten pernah dengar wasilahnya tahlil niku ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus nggih wa anbiyahi, terus wali nggih, dan seterusnya wa auliyahi nggih. Ngoten niku kan cuma dikirimi Fatihah, mboten nyuwun lho niku. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika bilang ila hadratin itu dianggap kita minta. Lah ini kan salah paham Mas Yan. Tapi kalau pemahamannya sudah salah, susah diluruskan. Akhirnya beda loh Pak, nuansa 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Ziarah Wali Songo itu lumayan sekarang loh. Dulu 7-6 tahun yang lalu masih dianggap syirik. Padahal kembalikan pada konteks ziarah kubur. Ini kan panjang cara mengurainya. Andaikan ziarah kubur ke Wali Songo itu dilarang, kenapa kok Rasulullah malah menyuruh ziarah? Lah kaibatnya kan ziarahnya aja yang kita pakai. Ziarah kita bukan minta ke Wali Songo. Bahkan tur itu kalau nggak dibarengi Wali Songo, katanya orang-orang setengah baya agak tua sedikit itu, agak tua maksud umurnya, nggak semangat. Tapi kalau ada plus ziarah Wali Telu, ziarah Wali Limo, kata sing derek. Nah sekali-kali Masjid Nurul Iman, siapa tahu Masjid Nurul Iman 3 tahun lagi punya bis, gitu? Nggih, punya bis terus ziarah. Nah apa? Jadi ziarah itu Pak, ila hadratin itu bukan kok minta. Nggih, ila hadratin itu karena orang yang kita hormati, makanya pakai ila hadratin. Ngoten. Jadi mboten minta, tapi Abu Ya juga sepakat. Tapi kalau ada seseorang yang mengatakan yang dijadikan wasilah kok ternyata yang diminta, faqad asyraka. Jujur, iya, memang syirik orang itu jika meminta ke wali. Sampai apalagi minta-minta ke patung, tambah parah malih. Sehingga napa niku? Pernah ada tur kemana? Candi Borobudur. Niku katanya pernah berapa tahun yang lalu ya, mau dihancurkan. Ada yang begitu. Enggak boleh nih, ya susah juga. Katanya dianggap syirik. Padahal kan kita sebatas jalan-jalan. Saya ke Candi Borobudur niku waktu MTS, Magister Teknik Sipil. Jadi dari Jawa Timur ke sini malah bayar dulu, ngerti? Nih sekarang kan nggak seberapa mahal kalau dari sini. Nggak tahu madorotnya kalau itu dihilangkan. Pendapatan dari pariwisata berapa nih? Jadi melihat sesuatu itu ya sama-sama seperti kacamata. Ini loh, gara-gara tidak saya cuci, tidak saya bersihin karena
sehari ini kehujanan terus kan, kan akhirnya lupa, nggak terlalu terang. Sama orang itu kalau melihatnya pakai apa dulu? Apa-apa yang dilihat mesti idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununu. Apabila perbuatan batin seseorang itu jelek, sa'ad dununu, yang dinyana, yang disangka mesti jelek. Wasaddaqa may yu'tadu min tawahumi, dan membenarkan bahwa kebiasaan orang lain disamakan dengan kebiasaan dirinya karena dia sering beranggapan yang salah. Sehingga ketika kita melihat patung aja dikira nyembah. Boten Pak, wong cuma melihat. Ngoten nggih? Nggih. Malah jenengan sudah pernah membaca penelitian patung yang ada di napa niku? Borobudur. Niku leres mboten, katanya penelitian dosen matematika UIN Syarif Hidayatullah. Nggih, penelitiannya selama hampir 30 tahun. Itu kan napatilas kerajaan Sulaiman, makanya di situ ada burung. Setuju mboten jenengan? Nggih. Cuma kita aja yang diserobot, diakui miliknya, bukan miliknya peninggalan Ratu Bilqis, ayo, dan Nabi Sulaiman miniatur. Niku nek dinar apa ada bulldozer memang pada abad 700 nggih. Apa ada bulldozer terus bisa memindai batu-batu besar? Kan belum ada waktu itu. Sekarang jangan lihat, sekarang sudah ada bulldozer. Dulu kan masuk diangkat, masuk akal enggak ya? Seberapa orangnya besar-besarnya itu, ayo. Ini pakai teori flashback, kan bisa juga teori asumsi spekulatif, bisa benar bisa salah, monggo. Jadi ngoten nggih. Yang kedua, alasan Abu Ya Sayyid Muhammad Malik Al-Makki Al-Hasani, annat tawassula, sesungguhnya tawasul ma tawassala biyadil wasitati, dengan tawasul yang seseorang yang dijadikan tawasul ini illa li mahabbatihi la, hanya karena punya rasa cinta kepadanya. Artinya apa? Orang itu nggak bakal menjadikan seseorang itu jadikan tawasul sebagai sarana kalau tidak ada unsur seneng, minimal kenal. Sehingga ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jenengan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten? Padahal dereng pernah kenal. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Orang yang tidak pernah ketemu dengan saya terus kok seneng dengan saya, seneng aja katanya Rasulullah, dijamin masuk surga. Bu dijamin iku ngicipiri nang neraka mboten. Lek dosane akeh kan ya. Lu ngoten lho Pak, rasa cinta niku. Jadi napa niku namine? Kita itu jangan terlalu tekstual memahami tentang apa itu makna tawasul.